Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felix Albert, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 3 kelas B. Di sini saya akan melakukan resume video pada pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Ibu dosen Hera Susanti SHLLM. Pada pertemuan ketiga kita membahas yaitu apa pengertian hukum internasional dalam negara. Jadi hukum internasional itu yang dipakai saat dulu kala yaitu hukum antar bangsa itu sudah tidak digunakan, melainkan hukum internasional atau international law. Lalu ada pakar yang mengatakan hukum internasional yaitu diantaranya yaitu menurut Mochtar Kusuma Adja, yaitu hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Jadi menurut Mochtar Kusuma Adja, yaitu hukum internasional itu hukum yang bersifatnya publik, bukan hukum yang bersifat perdata. Nah, lalu ada pendapat ahli lain yaitu menurut Joh O'Brien yang mengatakan hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara. Jadi menurut John O'Brien ini adalah hukum internasional itu subjek utamanya adalah negara. Lalu ada sifat hukum internasional yang dimana sifat hukum internasional itu adalah sifatnya koordinatif, yang dimana sifatnya itu tidak memaksa dan juga struktur tertingginya yaitu masyarakat internasional itu tersendiri. Berbeda dengan hukum nasional yang dimana sifatnya subordinatif, yang yaitu sifatnya memaksa dan ada hubungan tinggi rendah antara perintah dan rakyat, antara yang diperintah dan yang memerintah. Lalu kemarin pula membahas hukum internasional itu termasuk hukum yang sesungguhnya atau bukan. Nah, di situ ada dua pakar yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak. Terutama yang mengatakan tidak, yaitu menurut Austin. Ia mengatakan hukum internasional bukanlah hukum yang sesungguhnya karena harus dikatakan hukum yang sesungguhnya itu harus memiliki dua unsur, yaitu terutama adanya badan legislatif dan juga penguasa, di mana pembentuk aturan serta aturan tersebut dapat dipaksakan. Jadi harus adanya kepastian hukum yang membuat aturan-aturan di hukum internasional. Lalu ada yang mengatakan iya sesungguhnya menurut Oppenheim, yaitu hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya, really law. Ada 3 syarat menurut beliau, yaitu adanya aturan hukum, yang kedua adanya masyarakat, dan yang ketiga adanya jaminan pelaksanaan dari luar. Yang dimana syarat pertama yaitu contohnya konvensi internasional tentang HAM, yang mana di konvensi ini disepakati oleh negara-negara pada dunia internasional. Lalu syarat kedua yaitu adanya masyarakat, itu tergantung ruang lingkupnya seperti bilateral, universal ataupun multilateral dan sebagainya. Lalu dapat disimpulkan bahwa bila tidak merupakan hukum yang sesungguhnya menurut Austin, yaitu hukum internasional bukan hukum yang sesungguhnya karena tidak adanya dua unsur tersebut, seperti adanya badan legislatif dan juga tidak ada paksaan. Nah, lalu hukum internasional, hukum yang sesungguhnya menurut Oppenheim, yaitu
karena sudah memenuhi 3 unsur. Yang pertama tadi itu adanya ketentuan umum atau aturan hukum, yang kedua adanya masyarakat, yang ketiga adanya jaminan pelaksanaan aturan dari luar. Lalu yang terakhir yaitu adanya kelemahan hukum internasional, yang dimana kelemahan hukum internasional itu yang pertama kurangnya institusi-institusi formal penegak hukum, seperti tidak adanya polisi yang tidak bersifat memaksa terhadap aturan-aturan yang ada di hukum internasional. Kembali lagi, karena hukum internasional itu termasuk sifatnya koordinatif, yang dimana sifatnya koordinatif itu tidak memaksa, dan struktur tertingginya juga masyarakat internasional itu tersendiri. Lalu yang kedua yaitu tidak jelasnya aturan-aturan yang ada atau unclear, yang dimana di sini tidak ada kepastian hukum gitu. Makanya tidak jelasnya aturan-aturan hukum internasional yang ada unclear. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya dalam mungkin ada perkataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.